Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elvi Calapa, Sarjana Pendidikan Agama Kristen yang merupakan mahasiswi PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Kristen LPTK IAKN Ambon dengan NIM 15202401044438. Saya berasal dari Kampung Iriati, Kabupaten Teluk Bondama, Kecamatan Masyur, Provinsi Papua Barat. Saat ini saya mengajar di SD Impres Kampung Sombokoro, Distrik Widesi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, berikut video praktik pembelajaran saya dengan judul Aku Mau Meneladani Yesus yang Berbela Rasa di kelas 5. Selamat menyaksikan. Shalom. Pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Oke. Ada yang sakit hari ini? Tidak. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan sehingga kita semuanya, ibu, anak adik semuanya boleh datang hari ini untuk mengikuti apa? Pelajaran. Oke. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita hari ini, ketua kelas siapa? Ketua kelas berdiri. Oke, itu makanya ketua kelas. Ada yang tidak hadir hari ini atau semuanya hadir? Hadir semua. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, terima kasih ya untuk hari ini kalian semuanya boleh hadir. Tidak ada yang alfa ya, semuanya sehat. Semuanya tidak ada yang sakit. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang percaya pada Tuhan? Berdoa. Ada yang mau pimpin kita di dalam doa? Saya ibu. Silakan. Indah. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mendatang untuk belajar. Berkati kami, haleluya, amin. Oke, tepuk tangan untuk Indah. Kita di dalam doa hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pelajaran kita hari ini, kita mau mengajak kita bernyanyi. Silakan berdiri. Tahu lagunya? Oke, gerakan ya. Satu, dua, tiga. Kasih, kasih, kasih.
8 dulu ya. Silakan berdiri. Oke. Ini kenapa ini bajunya? Sudah dikancing. Ya, kancing dulu bajunya ya. Oke, ini kasih masuk di dalam. Ini lagi. Kasih masuk. Nih, kasih masuk baju. Coba perhatikan temannya, sudah rapi belum? Perhatikan diri sendiri, sudah rapi apa belum? Sudah? Sudah rapi? Sudah. Oke. Kesepakatan kelas, kita harus sepakat kalau ada yang mau ke kamar mandi harus izin. Izin ibu, saya mau ke kamar mandi, mau buang air kecil atau mau buang air besar. Terus yang kedua, kesepakatan kelas, kalau ada yang ribut berarti apa? Kita kasih hukuman? Iya. Oke, kesepakatan yang ketiga harus mengikuti pelajaran dengan serius. Ya, tidak boleh ada yang baku ganggu, baku korek, baku marah, apalagi berkelahi. Tidak boleh ya. Ingat kesepakatan kelas kita ya. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sebelum kita memulai untuk materi kita hari ini, Ibu mau bertanya untuk pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu ada yang tahu judulnya apa? Judulnya apa? Aku mau bersahabat dengan semua orang. Oke, terima kasih masih ingat berarti ya. Apa itu persahabatan? Ada yang bisa memberikan jawaban? Oh ya, silakan. Persahabatan adalah hubungan yang erat dan akrab antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada saling percaya, menghargai, dan memahami. Tepuk tangan. Kita sama-sama membaca ya. Persahabatan. Apa itu persahabatan? 1, 2, 3. Persahabatan adalah hubungan yang erat dan akrab antara dua orang yang mengenai. Kalau misalnya ada yang tidak punya sahabat, bagaimana itu? Pasti dia begitu kesepian toh? Bisa tidak berteman. Ada yang tidak berteman di sini kan di dalam kelas? Ada? Ada. Tidak ada. Semua berteman ada toh? Ada. Jadi harus punya teman, tapi tidak boleh mengkhianati teman. Pelajaran kita hari ini, Ibu mau jelaskan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik menuliskan arti berbela rasa. Yang kedua, peserta didik dapat mendaftarkan contoh tindakan berbela rasa yang pernah dilakukan dan belum pernah dilakukan. Ibu mau jelaskan sedikit tentang materi kita ya. Kenapa kita harus berbela rasa kepada sesama manusia? Ada yang bisa membaca? Kelompok 3. Coba bersama-sama baca yang di atas sampai paragraf pertama. 1, berdiri. 1, 2, 3. Berbela rasa mengajak kita untuk merasakan dan memahami penderitaan orang lain. Duduk. Kelompok 2. 3. Rela berbagi adalah sikap kesediaan untuk memberi sebagian dari apa yang kita miliki kepada orang lain dengan sukarela dan tanpa pamrih. Lanjut. Kasih sayang. Kelompok 1.
Duduk. Kasih sayang membawa empati satu langkah lebih jauh karena mengandung keinginan agar semua orang terbebas dari penderitaan dan dipenuhi dengan keinginan untuk membantu. Ya, mengapa kita harus mengapa kita harus memiliki rasa, berbela rasa kepada sesama? Ya, Tuhan Yesus saja bisa berbela rasa. Tuhan Yesus saja bisa mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita. Ya, Tuhan Yesus saja di saat kita bersedih, di saat kita menderita, di saat kita lagi kesusahan, memang Tuhan Yesus kita tidak lihat, ya, kita tidak melihat secara. Contohnya saya melihat ini, siapa? Ya, saya melihat melihat kalian. Hari ini saya melihat kalian semua. Tapi kalau Tuhan Yesus kita tidak bisa, kita tidak bisa lihat. Tetapi ada di dalam hati kita, ada selalu di samping kiri kanan kita, ada selalu beserta dengan kita. Untuk itu kita harus selalu berbela rasa. Kita harus saling mengasihi sesama kita. Meskipun orang tersebut menyakiti kita, ya, tidak boleh kita membalas. Tapi memang susah, ya, di saat teman, di saat orang lain menyakiti kita, saya juga pasti rasa peduli dia. Iya atau tidak? Pasti seperti itu, ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memaafkan, mengasihi sesama manusia. Lanjut. Dasar berbela rasa dalam kehidupan sehari-hari ada 4. Yang pertama empati, yang kedua toleransi, keadilan, dan kasih sayang. Hal ini yang harus kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, tidak boleh tidak. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki empati, kita tidak memiliki perasaan kepada orang lain, berarti kita robot, ya tidak? Ya, robot ada perasaan kan tidak? Tidak. Robot diciptakan oleh manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Berarti manusia memiliki perasaan. Perasaan apa saja? Perasaan takut. Apa lagi? Perasaan malu. Perasaan sedih. Perasaan apa lagi? Yang setiap hari kalian rasakan apa? Ya, malu. Apa lagi? Yang tiap hari kalian rasakan, ya kalau kita manusia berarti kita memiliki perasaan. Yang kedua toleransi. Ya, toleransi kita harus menghargai, yang tadi itu sampaikan, menghargai perbedaan. Perbedaan apa yang tadi yang ibu sampaikan? Perbedaan agama, apalagi suku, bahasa. Ya, perbedaan contohnya ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting. Tapi semuanya harus sama. Kita harus menghargai perbedaan itu. Yang kedua keadilan. Harus memperlakukan orang lain dengan adil. Bisa ada kasih contoh. Contoh keadilan apa? Nah, contoh keadilan misalnya yang satu tidak melakukan kesalahan, tetapi dia yang mendapatkan hukuman. Berarti itu tidak adil. Toh malah orang lain yang melakukan kesalahan, tetapi dia yang mendapatkan tuduhan. Nah, itu tidak adil namanya. Kasih sayang. Bisa kasih contoh sama ibu. Satu saja contoh kasih sayang yang kalian rasakan di dalam kehidupan kalian setiap hari. Dari orang tua, dari guru, dari teman, ada satu contoh kasih sayang. Ibu, seperti kita salah itu ibu guru. Ya, berarti ibu guru tidak mau kalian nakal. Ada lagi contoh kasih sayang dari mama. Ada dari mama. Ya, ibu guru. Setiap hari Sabtu mama, saya pulang sekolah sama mama beri saya, cium saya. Itu contoh kasih sayang kan tidak? Yang selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari dasar berbela rasa dapat diimplementasikan melalui menghormati perbedaan. Seperti yang disampaikan tadi, mendengarkan dengan empati,
membantu orang lain. Membantu orang lain yang membutuhkan. Oke, ibu lihat kalian sudah mengantuk. Ayo, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga, buka. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Iya. Untuk pengantar kita hari ini, Ibu mau kita membuka di dalam pengantar pelajaran kita hari ini tentang berbela rasa. Mari kita buka bersama-sama di dalam Injil Lukas. Injil Lukas 7 ayatnya yang ke-11. Injil Lukas 7 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Di perjanjian baru. Injil Lukas 7 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Kalau sudah membaca, kalau sudah mendapatkannya, mari berdiri kita membacakan sama-sama. Berdiri. Lukas 7 ayatnya yang ke-11. Kita telah berkata 1, 2, 3. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak dari lain yang berbondong-bondong. Oke, selamat menyaksikan. Memulai seorang anak laki-laki yang berkata, "Hai Dari cerita yang tadi, seorang janda di Nain. Aku akan menguraikan sedikit materi tentang hari ini. Pengertian berbela rasa adalah, ada yang bisa menjawab? Silakan. Silakan. Domingus. Tepuk tangan. Berarti dari video yang tadi kalian sudah lihat dengan pengertian hari ini, kalian sudah mengerti bahwa kita harus memiliki sifat berbela rasa, harus membantu yang mengalami kesulitan, kesedihan, penderitaan, sama seperti yang dialami oleh ibu janda di Nain tadi. Ada yang bisa jelaskan? Mendengarkan dengan empati. Tepuk tangan. Nah, contoh perilaku Yesus berbela rasa itu mendengarkan dengan empati. Ada yang bisa jawab lagi? Saya Ibu. Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, silakan. Jasmine. Menunjukkan kepedulian dan dukungan. Oke, menunjukkan kepedulian dan dukungan. Tepuk tangan. Ada lagi yang bisa memberikan contoh perilaku Yesus yang berbela rasa? Ibu. Silakan. Abe. Memberikan bantuan dan pertolongan. Tepuk tangan. Tuhan Yesus memberikan bantuan dan pertolongan kah tidak untuk anak yang meninggal? Membantu, no? Oke. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Saya Ibu. Silakan. Gaby, Gaby. Menghargai perasaan orang lain. Lain, ya. Itu adalah pengertian berbela rasa dan contoh-contoh
aku berbela rasa. Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok Esther, kelompok Bethlehem, dan kelompok Maria. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang lembar LKPD ini ya. Di dalam lembar LKPD ini, kalian akan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu tulis di dalam lembar LKPD. Bisa kalian tulis nama kelompok, lihat di situ nama kelompoknya apa, dan kelas. Aktivitas yang pertama, silakan lihat LKPD-nya. Mengenal berbela rasa Yesus. Dari tayangan yang Ibu tadi sampaikan, yang Ibu sudah tayangkan di atas, kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu sudah siapkan. Apa yang dilakukan Yesus terhadap anak laki-laki seorang janda Sinai? Itu adalah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa yang dapat kita pelajari dari tindakan Yesus tersebut? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan untuk aktivitas ketiga, meneladani Yesus yang berbela rasa. Diskusikan dengan temanmu pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, tulislah pemahaman kalian tentang berbela rasa dan berikan contoh. Tadi sudah kan? Kalian sudah jawab masing-masing. Yang kedua, tuliskanlah ayat Alkitab yang terkait dengan berbela rasa. Tadi kalian sudah baca. Kenapa dalam ayat mana, Injil mana? Silakan dikerjakan. Ditulis supaya semuanya bisa ditulis, di dalam LKPD itu. Ini tulis di belakang sini, di belakang sini kalau tidak cukup di sini, tulis belakang sini. Seperti ini tulis di belakang sini. Ya. Nah, ini tulis di belakang sini. Bisa? Oke, jawabannya. Masing-masing siswa menulis kembali ya. Oke. Kelompok Maria, Bethlehem, dan Esther sudah selesai? Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Ibu kasih kesempatan untuk kelompok Esther. Silakan. Sudah ya? Yang gugur. Silakan. Kelompok Esther bisa. Kelompok Esther bisa. Kelompok Esther bisa. Luar biasa. Tetap semangat. Aura. Tepuk tangan. Oke, sabar. Kelompok 1. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dilakukan Yesus terhadap anak laki-laki seorang janda di Nain? Oke, silakan dijawab. Yesus menyentuh usul yang membawa jenazah anak laki-laki itu dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Oke. Pertanyaan kedua. Apa yang dapat dipelajari dari tindakan Yesus tersebut? Silakan. Nomor 1. Apa yang dapat kita pelajari dari tindakan Yesus tersebut? Belas kasihan dan kepedulian. Oke, yang lain bisa jawab. Oke. Oke, selanjutnya nomor 3. Pentingnya harapan. Oke. 4.
Oke. Ada yang lainnya dari kelompok PPM? Ada. Oke, silakan. Yes. Oke, silakan. Kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok PPM. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tulislah pemahaman kalian tentang berbela rasa dan berikan contoh. 1. Menghibur teman yang sedang sedih. Jika bertemu menulis, coba tanyakan apa yang terjadi dan dengarkan sabar, kemudian berikan kata-kata dukungan dan hiburan. Terima kasih, silakan duduk. Untuk kelompok Maria, silakan. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, silakan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami kelompok Maria. Tulislah ayat Alkitab yang berkait dengan Yesus berbela rasa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Maria. Silakan duduk kelompok Maria. Terima kasih untuk presentasi dari masing-masing kelompok, luar biasa sekali ya. Apa yang tadi Ibu sudah jelaskan, terus video-video yang sudah kalian nonton dengan mengisi LKPD ini, berarti kalian sudah mengerti tentang materi yang Ibu sudah sampaikan. Oke, konsentrasi. Lihat, pegang, lihat, konsentrasi. Ambil. Siapa yang tidak dapat? Dua orang. Berarti yang satu bakal menyimpulkan semua materi kita dari awal sampai akhir. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah, boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Refleksi. Kelompok Esther, silakan baca. Nomor 1. Silakan, kelompok Esther. Silakan. Baca. Berdiri. 1, 2, 3. Yesus menunjukkan belas kasih kepada berdiri. 1, 2, 3. Tetap berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Doa yang diucapkan adalah doa Bapa kami. Kita akan mengucapkan bersama-sama dengan suara yang sangat besar ya. Kita bersyukur untuk pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus sudah melindungi kita ya, sudah memberikan kita konsentrasi yang baik, sudah memberikan kita semangat yang baik sampai kita berada di akhir pelajaran hari ini.
Tuhan mengajarkan kita untuk mensyukuri itu dengan sikap berdoa. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga. Amin. Oke. Bersiap. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Oke, silakan duduk.